hari ini kami tim pengacaranya saudari Karen, saya perkenalkan dulu, Karen ini adalah klien kami. Beliau juga musisi dan salah satu penyanyi Indonesian Idol. Dari beberapa media hari ini mungkin sudah ada berita yang sudah tersebar di mana-mana terkait klien kami dengan salah satu artis yang bernama Marshanda. Hari ini kita mengundang beberapa media untuk bertemu langsung dengan Karen dan kami selaku kuasa hukumnya, biar berita yang karena berita selama ini tidak ada yang bagus semua, ada juga yang jelek, ada juga yang memang beritanya tidak tidak tepat ya ibaratnya gitu. Jadi silakan teman-teman langsung ke pertanyaan aja ke klien kami, nanti terkait permasalahan hukumnya dari kami selaku tim kuasa hukum yang akan menyampaikan secara detail dan jelasnya langkah apa yang kita akan lakukan atau apa yang sudah dilakukan oleh kami sebagai kuasa hukumnya. Itu, silakan. Oke, Kak Karen. Ceritain sedikit kejadiannya, awal mulanya seperti apa? Kejadiannya di tanggal 8 September. Itu saya dan suami cekcok dan di situ ada tindakan KDRT yang sudah saya laporkan juga ke Polrestabes Bandung. Pada saat itu ini baju saya dirobek, saya dibekap oleh baju yang dirobek dari badan saya. Lalu intimidasi itu dilakukan dari jam 11 malam sampai jam 5.30 pagi. Berakhir pada saat mbak saya juga mengambil video kejadian tersebut, jadi ada footage-nya, ada bukti bahwa saya mendapatkan tindakan KDRT. Lalu mbak saya membangunkan anak saya, lalu anak saya menyelamatkan saya, turun dari tangga berteriak minta bapaknya untuk stop menganiaya saya. Lalu pada saat itu juga saya karena dalam keadaan shock dan dalam keadaan benar-benar tertekan, suami saya membawa anak saya pergi. Suami saya membawa anak saya pergi dari rumah orang tua saya di Bandung. Kebetulan kami tinggal di Bandung di rumah orang tua selama 2 tahun ini. Karena dan pada saat itu setelah anak saya dibawa, saya mencari anak saya diputus kontaknya, saya tidak diangkat telepon saya tidak bisa mencari anak saya kemana-mana, susah ya untuk berkomunikasi dengan anak. Jadi lalu saya mencari bantuan dari beberapa saudara-saudara saya, dari mbak saya, dari banyak orang untuk mencari tahu di mana keberadaan suami saya dan anak saya yang paling penting. Saya sebagai ibu kehilangan anak dari tanggal 8 September sampai akhirnya diketemukan di tanggal 28 Oktober. Mereka berada di apartemen Aspen. Di apartemen Aspen di daerah Fatmawati. Dan saya sangat mengenal tempat itu dan saya tahu siapa yang tinggal di situ. Lalu saya untuk mengkonfirmasi lagi, saya tanya kepada security. Ada orang ini di sini, saya tunjukkan fotonya, dan anak ini ada di sini. Ya, ada di sini. Di kamar sekian. Lalu ini apartemen milik siapa? Saya tanya, dan banyak saksi di situ. Saya tidak datang sendiri. Ada adik saya di situ, ada mbak saya, ada juga dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, orang dari Kaseto, lalu ada polisi juga di situ. Akhirnya saya mau mengambil anak saya. Akhirnya saya telepon ke intercom di atas. Sudah tahu bahwa apartemen itu milik dari Ibu Marshanda, gitu, atas nama Ibu Rianti Sofia, ibunya. Jadi saya sangat terkejut pada saat itu karena diberitahukan bahwa mobil itu diikuti dari rumah ayahnya, mobil yang dia naiki dengan anak saya akhirnya diikuti, akhirnya berhenti di Aspen. Akhirnya saya dapat terus, saya langsung datang ke apartemen Aspen tersebut. Tapi saya tidak langsung gerebek pada hari itu, gitu. Saya mempersiapkan dulu, gitu loh. Untuk besoknya saya datang, saya tunggu dari pagi. Akhirnya saya telepon intercom di atas dengan security. Untuk Pak Arya ini ada istrinya di bawah mencari anak.
oh saya tidak ada urusan dengan orang itu. Pada posisinya saya masih istrinya, walaupun kami memang sudah sepakat untuk berpisah. Dan kalau dia merasa dia benar, kenapa harus kabur? Dia langsung lari ke parkiran, kabur. Saya sampai loncat ke depan mobil. Saya hampir ditabrak sama mobil pada saat itu. Jadi kita kejar-kejaran di parkiran, dia lari, terus akhirnya dipalang sama adik saya, sama mbak saya di depan portal parking. Akhirnya saya berhasil untuk mengambil anak saya pada saat itu. Saya buka pintunya, saya tarik anak saya udah nangis-nangis di dalam karena udah lama nggak ngeliat ibunya. Dan itu ada videonya, saya bisa nunjukin. Anak saya ambil, udah itu terus dia langsung turun, tidak ini anak saya. Udah, akhirnya karena saya tidak mau, yang paling penting buat saya di sini adalah anak. Saya tidak mau anak trauma melihat kejadian tersebut. Akhirnya dari LPAI menawarkan untuk mediasi. Akhirnya saya mengambil jalan untuk oke, kita mediasi, kita bicara baik-baik. Tapi yang membuat saya shock pada saat itu, ya kenapa ada di apartemen Marsyanda gitu, karena Marsyanda juga teman saya dan suami dengan Marsyanda itu kita teman, kita kenal dalam waktu yang bersamaan dan kita berteman. Dan sebulan yang lampaunya sebelum kejadian tanggal 8 September ini sempat Marsyanda kontak saya untuk dia mengklarifikasi sesuatu yang itu adalah urusan pribadi saya dengan Marsyanda yang tidak akan saya buka, dan ya not a big deal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.